Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya, Nita Erniati, akan mencoba menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ibu, bapak, guru hebat, setelah menyelesaikan pelatihan mandiri topik kedua, saya akan mencoba menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka yang terdiri dari dua modul. Modul pertama yaitu kurikulum dan modul kedua yaitu kurikulum merdeka. Pada modul pertama yaitu kurikulum, kita akan membahas dua hal. Yang pertama tentang kurikulum dan yang kedua kurikulum dalam pembelajaran. Baik, kita akan mulai pada modul yang pertama yaitu tentang kurikulum. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Di modul tentang kurikulum, kita akan mempelajari apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Dan pada modul kedua, kita akan belajar kurikulum dalam pembelajaran. Oke, mari kita mulai membahas modul pertama. Ibu, bapak, guru hebat, sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang mengapa kurikulum perlu berubah, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Sebenarnya belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Namun kita bisa katakan kalau kurikulum itu sama dengan jantungnya pendidikan. Satu kata yang harus kita garis bawahi, jantung. Jantung merupakan organ yang paling penting dalam sebuah tubuh. Bila jantung sudah tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik, maka bisa dikatakan tubuh itu akan mati. Begitupun dengan pendidikan, karena jantungnya pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum itu lebih dari sekedar keseluruhan pengalaman belajar murid, karena kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Bisa kita katakan kalau kurikulum itu merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, kedua konten, ketiga metode atau cara, dan keempat evaluasi. Jadi kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu kurikulum. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kurikulum perlu berubah? Pastinya tak sedikit yang bertanya-tanya, mengapa pemerintah selalu mengganti kurikulum? Jawabannya karena pemerintah ingin merancang dan memberikan kurikulum yang baik untuk kita semua. Kurikulum yang baik untuk pendidikan. Seperti yang sudah kita tahu, karena kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Jadi pemerintah ingin memberikan pendidikan yang terbaik dengan cara merubah jantung pendidikan terlebih dahulu. Nah, kita akan mempelajari apa sih yang membuat kurikulum berubah dan seperti apa kurikulum yang baik itu. Lalu kurikulum yang baik itu kurikulum yang seperti apa sih, Bapak Ibu guru? Jawabannya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah,
Jadi kita bisa simpulkan yang terbaik sesuai dengan zamannya. Itu alasan kenapa kurikulum sering berubah. Bukan berarti kurikulum sebelumnya itu tidak baik. Tidak seperti itu Bapak Ibu Guru. Kurikulum sebelumnya adalah kurikulum yang baik pada zaman itu. Karena zaman itu dinamis dan terus berubah, maka kurikulum pun menyesuaikan. Oleh karena itu, kurikulum juga ikut berubah. Contoh kecil yang benar-benar bisa menyadarkan kita kalau dunia terus berubah. Mungkin Bapak Ibu bisa ingat ketika kita masih menjadi murid, ketika guru bertanya, "Apa cita-cita kalian?" Mungkin jawaban kita tak akan lepas dari dokter, polisi, guru, atau mungkin menjadi presiden. Tapi ketika sekarang kita bertanya pada murid-murid kita, jawabannya tidak hanya itu. Bapak Ibu Guru mungkin menemukan jawaban-jawaban lain. Jawaban yang mungkin dulu tak pernah kita terpikirkan akan ada profesi seperti ini. Contohnya yang sekarang marak menjadi cita-cita dari murid kita, menjadi YouTuber, konten kreator. Itu kan profesi yang dulu apa gitu. Kita tidak pernah berpikir akan ada profesi seperti itu. Tapi buktinya sekarang profesi itu digemari oleh murid-murid kita ya, Ibu Bapak Guru. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan mengapa kurikulum berubah. Karena kurikulum terus mengikuti perubahan dan kebutuhan peserta didik di zamannya. Itu makanya kurikulum terus berubah. Sejatinya kurikulum itu dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang ada dalam kurikulum. Adanya perubahan kurikulum itu untuk mencapai tujuan pendidikan dan juga untuk menjawab isu kekinian yang ada sekarang. Apa saja sih isu kekinian itu? Mari kita bahas. Nah, ada 4 isu kekinian yang berusaha dijawab oleh pendidikan. Pertama, ada isu tentang perubahan iklim global. Kedua, isu tentang teknologi digital. 3, industri multinasional. Dan keempat, transformasi budaya. Oleh karena itu, semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Baik Ibu Bapak Guru, pertanyaan selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena setiap satuan pendidikan itu berbeda situasi dan kondisinya. Oleh karena itu, kita membutuhkan KOSP. Pertanyaannya, apa itu KOSP? KOSP adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. KOSP merupakan dokumen hidup sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena pada dasarnya penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan faktor sosiologis. Apa sih tolak ukur dan adaptasi dari KOSP? Jawabannya adalah latar belakang dan kemampuan murid yang beraneka ragam, yang harus membuat kurikulum perlu diadaptasi. Karena beda tempat satuan pendidikan, maka kebutuhannya pun berbeda. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kurikulum dalam pembelajaran. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama adalah berpusat pada murid. Prinsip yang kedua adalah kontekstual.
ketiga esensial, keempat akuntabel, dan kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi kurikulum dapat dikembangkan dan disusun sesuai keadaan satuan pendidikan. Ibu bapak guru hebat, sekarang kita akan mulai membahas modul kedua, yaitu kurikulum merdeka. Yang pertama adalah prinsip umum pembelajaran. Ada 5 prinsip umum pembelajaran paradigma baru yang berpihak pada murid. Apa saja itu? Yang pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Karena capaian belajar murid saat ini itu berbeda-beda, maka guru perlu untuk melakukan tes diagnostik untuk mengetahui capaian diagnostik murid. Yang kedua adalah membangun kapasitas belajar murid menjadi murid pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana caranya? Jadi guru bisa melibatkan murid dalam pembentukan tujuan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, atau penilaian. Guru dapat membantu murid untuk menumbuhkan motivasi internal serta kepercayaan diri untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Bagaimana caranya? Guru bisa mengembangkan kecakapan berpikir murid dengan literasi, atau guru menumbuhkan kecakapan sosial emosional dengan mengapresiasi belajar. Empati, kerjasama, atau sikap saling bantu antar teman. Yang keempat adalah menyesuaikan konteks kehidupan murid. Caranya, guru dapat membantu murid mengenal konteks diri dan lingkungannya, atau guru juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan budaya sebagai proses belajar murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Caranya, guru bisa membantu murid menemukan pemahaman bermakna dan relevan bagi dirinya saat ini dan masa depan. Jadi diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan juga potensi murid. Ibu bapak guru hebat, sekarang kita akan mulai membahas tentang capaian pembelajaran, atau yang selanjutnya kita akan sebut CP. CP adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Istilah CP dalam kurikulum merdeka ini itu setara dengan KI dan KD di kurikulum 2013. Selanjutnya, CP itu dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Dan dalam satu fase itu ada 1-3 tahun. Fase dalam kurikulum Merdeka Belajar itu terbagi menjadi 6 fase. Fase pertama itu disebut fase A, itu SD kelas 1 dan 2. Fase B, SD kelas 3 dan 4. Fase C, SD kelas 5 dan 6. Fase D, SMP kelas 7, 8, dan 9. Jadi jenjang SMP itu hanya fase D saja, dan untuk jenjang SMA dan SMK itu ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Pada fase E itu terdiri dari kelas 10 dan fase F itu adalah kelas 11 dan 12. Pertanyaan selanjutnya, terletak pada fase apa jenjang PAUD? PAUD menjadi fase pondasi untuk mempersiapkan murid siap memasuki fase A atau kelas 1 dan kelas 2 ya.
Baik, kita kembali lagi pada CP. Dalam CP itu memuat dua hal utama. Yang pertama kompetensi inti dan yang kedua konten esensial. Kenapa hanya konten esensial? Itu karena memiliki tujuan ingin mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada murid. Selanjutnya kita akan bahas CP dalam kurikulum. Kompetensi dalam CP itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau kita sebut TP. Dan TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk sebuah fase disebut alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dan ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita kembangkan. Oke, selanjutnya kompetensi, CP, dan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua adalah mandiri, 3 bernalar kritis, 4 kreatif, 5 bergotong royong, dan dimensi yang keenam adalah berkebinekaan global. Next, struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Di dalam pembelajaran dengan paradigma baru, itu merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai profil pelajar Pancasila dilaksanakan melalui kurikulum merdeka. Muat dalam 3 program apa saja, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan yang ketiga program penguatan profil pelajar Pancasila. Kita mulai pada muatan yang pertama, intrakurikuler. Oke, kita akan bahas struktur pembelajaran intrakurikuler dalam setiap jenjang. Yang pertama itu adalah jenjang PAUD. Murid belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, dan moral. Jenjang yang kedua yaitu SD. Pada SD ini IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS karena anak SD masih berpikir konkret, sederhana, dan tidak detail. Jenjang selanjutnya adalah SMP. Pada SMP, mata pelajaran informatika itu menjadi mata pelajaran wajib. Dan pada jenjang SMA, itu murid lebih dipersiapkan pada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Jadi ada peminatan. Dan pada jenjang SMK, pada jenjang SMK itu mengambil mapel vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar. Dan pada jenjang SLB itu penggunaan CP akan berbeda-beda karena bergantung pada hasil analisis usia mental murid. Nah, selanjutnya muatan yang kedua adalah ekstrakurikuler. Jadi kegiatannya itu tetap ada pada pembelajaran kurikulum merdeka, tapi pelaksanaannya itu dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Muatan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ini terdiri dari 7 tema ya. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI, dan yang terakhir kewirausahaan.
Baik, Ibu Bapak guru hebat, itulah penyebaran pemahaman dari topik yang kedua. Nah, saya harap setelah mendengarkan penjelasan ini, Ibu Bapak guru dapat menjawab mengapa kurikulum perlu berubah. Demikianlah aksi nyata menyebarkan pemahaman kurikulum Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di aksi nyata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.